Halo netizen, ini adalah Mercedes AMG A35 Sedan. Nah, ini merupakan Mercedes AMG paling terjangkau di Indonesia, sekaligus menjadi Mercedes AMG pertama yang dirakit lokal di Indonesia bersamaan dengan GLA 35 AMG ya. Nah, ini merupakan sedan performa tinggi yang paling kecil dari Mercedes-Benz, dan ini merupakan mobil unit test dari Mercedes-Benz Distribution Indonesia yang lagi dipinjam di Kendara. Nanti untuk impresi berkendaranya, kalau misalnya video udah tayang, akan ada linknya di description di bagian bawah. Sekarang kita in-depth review dulu seperti biasa ya. Oke, sekarang kita masuk ke interior dulu ya. Untuk kuncinya, dia kayak kunci Mercedes modern, cuma karena ini AMG, dia warnanya tuh gloss black ya. Dia full smart key dan ada 3 tombol: lock, unlock, dan boot opener. Dia juga ada akses keyless go, jadi cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Sekarang posisinya lagi ngebuka. Untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di belakang handle. Sudah auto folding juga, dan ini juga ada di semua handle pintu. Oke, sekarang kita masuk aja. Untuk interior, ini sih perbedaannya minim banget dibandingin A-Class standar, tapi emang yang penting itu kan performa dari mesin yang dia miliki ya. Untuk joknya, dia modelnya tuh mirip seperti A-Class biasa, cuma bedanya di sini tuh dia lebih sporty ya. Bolsternya lebih tebal dan bagian tengahnya tuh dilapisi bahan suede yang lebih sporty dengan jahitan merah di bagian kulitnya, di bagian alcantara sini, sama di bagian head restraint juga, sama seatbeltnya juga warnanya merah yang racing banget. Sudah ada airbag samping juga. Untuk pengaturannya harus Mercedes-Benz, ada di bagian pintu, bisa recline, slide, naik turun, di bagian depan dan bagian belakangnya juga. Di bagian sini juga ada lumbar support 4 arah sama penopang paha yang dimajuin secara manual. Di bagian door sill sini juga ada logo AMG yang ada LED putihnya dengan karpet yang juga ada logo AMG. Oke, sekarang kita masuk dulu. Untuk menyalakan mesinnya kayak mobil zaman sekarang ya, kita injak pedal rem dan tekan engine start stop button yang ada di bagian sini. Cuma kalau di AMG itu ada yang spesial ya, namanya emotion start. Jadi kita bisa tekan salah satu pedal shift baik yang kiri ataupun yang kanan sambil menekan engine start stop button supaya starter mobilnya tuh bisa lebih dramatis lah ya. Ini kita coba pedal shift, kita tahan dan tekan engine start stop button. Nah, RPM-nya jadi lebih tinggi gitu ya, kesannya biar lebih racing. Oke, yuk langsung kita tutup dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mercedes AMG A35 Sedan. Nah, untuk interior bentuknya sih masih mirip-mirip seperti A-Class biasa gitu ya, A200 yang juga dijual di Indonesia. Cuma di beberapa detail itu banyak detail-detail yang lebih sporty dibandingin A-Class biasa, yaitu dengan sentuhan AMG ya. Pertama dari setirnya dulu nih. Untuk setirnya sebetulnya unit ini kan pre-production ya, jadi asli itu setirnya nggak kayak gini. Ini merupakan setir Mercedes AMG Line ya, bukan Mercedes AMG seperti ini. Kalau AMG Line kan memang nggak terlalu sedikit sporty, tapi nggak sporty amat. Untuk setir aslinya kalau misalnya kita beli, itu dia mirip seperti di setirnya GLA 35, jadi pedal shiftnya lebih besar. Nah, unit ini karena dia unit pre-production jadinya sedikit berbeda. Dia mirip seperti setirnya CLA atau E300 AMG Line yang sudah lumayan sporty sebetulnya. Flat bottom, jahitannya merah, dan aksen-aksennya di sini tuh banyak aksen silver. Pengaturannya tilt teleskopik lengkap. Di sebelah kiri ada tombol untuk mengatur layar kiri, ada trackpad gitu untuk ngatur infotainmentnya, ada volume knob, angkat tutup telepon, voice command. Di tengah ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan ada trackpad untuk mengatur layar yang ada di depan pengemudi. Ada cruise control dan speed limiter juga, tapi belum adaptif. Di belakang setir ada pedal shift yang kalau di setir ini kecil ya modelnya, nggak sebesar yang aslinya. Di belakang setir juga ada combination switch untuk lampu sein, ada triple turn signal, dim, dan wiper sudah otomatis juga, dan ada washernya. Untuk di sebelah kanan ada tuas pemindah giginya ya, injek rem sambil dorong tuas ini ke bawah untuk masuk ke drive, setengah ke atas netral, dorong ke atas full untuk masuk gigi mundur, dan untuk posisi park tinggal pencet tombol yang ada di ujungnya. Dia menggunakan
AMG dual clutch 7 percepatan yang sebetulnya masih mirip seperti transmisi yang ada di AMG A45 yang generasi sebelumnya ya, generasi pertamanya A45, cuman sudah dituning untuk lebih responsif lagi, dan dia juga beda dibandingin transmisinya AMG GLA 35 yang 8 speed. Kalau di sini masih 7 speed. Untuk instrument clusternya seperti ini. Jadi dia tuh ada tampilan yang namanya super sport ya. Jadi tampilan seperti ini, tachometer besar di tengah, atau ada layar AMG juga, kayak ini ada temperatur oli, temperatur transmisi, power dan boost. Terus ada AMG Dynamics, ada GeForce meter, ada tachometernya lagi. Nah, di sebelah kanan juga ada layar-layar yang lain, TPMS, jumlah tenaga, AMG Dynamics, GeForce meter, konsumsi BBM, dan peta. Yang sebelah kiri speedometer, kalender jam, konsumsi BBM rata-rata, dan tampilan media. Ini juga temanya juga bisa diganti. Ada yang super sport. Kalau yang sport ya mirip seperti Mercy kebanyakan ya, yang 2 dial seperti ini dengan latar kuning. Kalau yang klasik ini mirip seperti Mercy standar yang non AMG ya, latarnya biru gitu. Cuma karena ini AMG, dia ada logo AMG besar di tengah. Untuk tampilan trip ini kayak trip meter pada umumnya lah ya. Konsumsi BBM, eco indikator, dan lain-lain. Ada tampilan navigasi juga untuk peta, sambungan telepon, assistance ini untuk sistem active brake assist-nya Mercy. Ada tampilan radio, media, dan tampilan dari speedometer. Oh ya, ada juga tampilan understated yang sepi gini ya. Jadi kalau misalnya mau yang lebih kalem itu bisa. Dan dia juga ada layar service, ini kayak pengingat service gitu. Bisa cek level coolant, level oli juga bisa ditampilin di sini, serta tekanan angin ban juga bisa ditampilin. Ya kurang lebih sih untuk instrument clusternya seperti ini ya. Jadi sama seperti A-Class biasa, cuma ada tampilan tambahan dari AMG yang membuat dia jadi lebih sporty. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang model turbin seperti ini dengan ambient light di dalamnya. Di bagian bawah ada knob pengaturan lampu sudah otomatis, ada lampu utama full, lampu senja, dan parking lamp kanan kiri. Ada electronic parking brake juga, tekan untuk mengaktifkan, tarik untuk melepas. Di sebelah kanannya ada tombol rear fog lamp dan ada brightness panel instrumen. Untuk pedal dia model AMG yang sporty, dia aluminium pedals gitu, dan ada footrest di sebelah kiri juga untuk naruh kaki kiri. Di bagian door trim ini full kulit, tapi di bagian tengahnya itu ada bagian yang alcantara gini. Jadi makin sporty dengan jahitan warna merah juga. Handle pintunya juga brush aluminium gini. Ada pengaturan joknya tadi yang sudah memori 3 slot, all auto power window, dan masing-masing juga pastinya ada anti jepit ya. Jadi nggak perlu takut kejepit lagi seperti ini. Ada pengaturan spion juga di bagian sini dengan pelipatan yang sudah elektrik juga. Dan dia juga ada indikator blind spot monitoring system, ada window lock, central locknya di sini, door pocket besar nih, botol 1,5 liter masuk, dan ada switch membuka bagasi. Untuk audio di A35 ini udah dapat audio dari Burmeister. Di bagian sini ada twitternya ya, itu ada logo Burmeister juga. Untuk airbag lengkap, ada airbag pilar, terus sun visor juga lengkap dengan cermin dan lampu. Bisa dicopot juga sih, cuma agak keras. Dan spion tengah ini auto dimming. Lampu di tengah sini juga full LED seperti ini. Ada lampu tengahnya dan lampu bacanya khas Mercy ada di bagian bawah spion tengah. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampu, serta ada card holder. Head restraint adjustable, gak cuma naik turun tapi juga maju mundur. Untuk seatbelt sayangnya nggak naik turun. Untuk tampilan dari head unitnya ini masih sama seperti Mercy kekinian yang sudah menggunakan MBUX ya, Mercedes-Benz User Experience, yang bisa touchscreen, bisa menggunakan trackpad yang ada di sebelah kiri setir atau trackpad yang ada di bagian tengah.
Dashboard ini ada sambungan telepon, navigasi, radio, media, comfort ini untuk tampilan ambient light, bisa milih banyak warnanya, bisa multicolor juga. Untuk warna total itu ada 64 warna, jadi lengkap banget. Di bagian sini juga ada seat comfort, jadi ada seat kinetics yang bisa di ngegerakin joknya sedikit-sedikit buat biar badan kita nggak terlalu kaku ya. Nah, untuk AMG A35 dia ada tampilan AMG Performance Dial seperti ini ya. Ada tampilan untuk berapa jumlah injakan pedal gas, injakan pedal rem. Di bagian sebelah kanannya ada animasi untuk peredam kejutnya atau dampernya, karena damper di mobil itu udah adjustable ya, jadi bisa diatur mau comfort atau sport plus. Di bagian engine ini untuk tampilan tenaganya dari satuan kilowatt atau torsi dengan satuan newton meter. Ada temperatur oli dan temperatur transmisi juga, konsumsi BBM, dan ada dynamic select. Ada setting buat mode berkendara individual juga. Dan ini juga bisa dipilih nih, ada Sport Plus yang paling sporty, ada Sport, ada Comfort, Individual, dan Slippery. Terus ada apps juga untuk koneksi ke smartphone, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Setting ini untuk matiin sensor parkir, ada Car Wash Mode juga, jadi dia akan otomatis ngelipat spion, matiin sensor parkir, matiin sensor wiper, dan menutup semua jendela. Di layar assistance ini untuk setting kamera, ada sensor parkir juga, ada active brake assist yang rem otomatisnya Mercy yang bisa membantu kita ngerem ketika misalnya di depan itu ada yang rem dadak gitu ya. Dan ada attention assist juga, kayak semacam pengingat istirahat gitu. Ada blind spot assist juga di sini yang akan membunyikan peringatan di spion, dan ada bunyi yang terdengar juga kalau misalnya kita belok pas di titik buta kita ada kendaraan. Ada automatic seat adjustment, ada easy entry exit, ada belt adjustment, jadi pas di colok seat beltnya itu kayak semacam memeluk kita gitu. Acoustic lock, auto door lock, auto folding mirror, filling station search, setting ambient light, delay lampu interior dan eksterior, intelligent light system, surround lighting. Di bagian sistem ini untuk setting tampilan dari layar, controls, lingotronic, audio, ya settingan basic lah ya. Dan ini juga ada kamera mundurnya yang sangat jernih dengan adaptive guideline yang mengikuti putaran setir, serta ada tampilan dari sensor parkirnya juga. Ya kurang lebih sih gitu aja untuk tampilan dari MBUX yang ada di Mercedes-Benz Mercedes AMG A35 sedan ini. Dan di bagian bawahnya juga ada 3 ventilasi AC yang kayak Mercy kekinian, modelnya ala-ala turbin. Di bagian bawahnya juga ada panel AC-nya yang sudah thermotronic ya, dual zone automatic climate control, jadi suhu pengemudi itu bisa dipisah. Paling panasnya itu di 28,5, sedangkan paling dinginnya itu di 15,5 derajat Celcius. Di bagian sini ada Bose Synchronize, mode AC, sirkulasi udara yang harus diklik karena ya mobil Eropa, defogger belakang, tombol hazard yang berkedip kayak mobil Eropa pada umumnya, max defrost, auto climate, fan speed, dan ada buat menu ini juga ya, menu AC. Jadi untuk arah AC-nya tuh diaturnya dari sini, bisa ke atas, ke muka, dan ke kaki juga, sama beragam fitur AC lainnya yang bisa diatur dari sini juga sih basicnya. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini, bisa buat naruh dompet segala macem. Ada power outlet 12 volt, USB Type C, dan cup holdernya juga ada pegangan tambahan gini biar botol kita tuh nggak geser-geser. Di bagian tengah sini juga ada trackpad untuk ngatur layar MBUX-nya tadi, ada knob volume, navigasi atau peta, radio atau media, telepon. Di sebelah kiri ada tombol nyalain kamera atau mungkin mau mengaktifkan parkir otomatisnya juga bisa lewat sini. Settingan ke mobil,
Ada dynamic select juga, ini untuk mode berkendaranya tadi. Di belakangnya ada thumb rest buat naruh tangan gitu ya, atau palm rest ya lebih tepatnya. Di bagian sini juga ada tombol shortcut untuk mengatur adjustable damper dari mobil ini. Kalau dua gini nyalanya, ini tandanya yang settingan Sport Plus, ini Comfort, dan ini Sport. Jadi makin banyak lampunya itu makin keras. Di sebelah sini ada tombol untuk mematikan stability controlnya, dan dia tuh 2 stage ya. Kalau diklik doang itu udah nyalanya ESP Sport, dan tapi kalau ditahan lama dia menjadi ESP off. Jadi kalau Sport tuh dia masih mengizinkan kita untuk slide sedikit ya sebelum dia mengintervensi, dan ada tombol satu lagi untuk masuk ke manual mode di transmisinya. Di bagian center console ini juga soft opening dengan tempat penyimpanan yang banyak. Di dalamnya ada satu buah USB Type-C port, glove box, soft opening dengan lampu di bagian dalamnya. Di bagian dashboard sini juga soft touch, di atas, di tengah juga, dan ada insert Alcantara sedikit di bagian tengah, dan ada ambient light yang cakep banget. Untuk di tengah dashboard juga ada center speaker ya. Oke, kayak cukup situ aja untuk di bagian kabin depan dari Mercedes AMG A35 sedan ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Mercedes AMG A35. Nah, untuk di kabin belakang ini sih leganya masih mirip A-Class standar ya. Ini adalah posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di belakang sini tuh masih ada 2,5 jarian ya. Jadi masih lega kalau misalnya duduk begini pun, tapi kalau mau lebih lega ya agak ngangkang gini ya. Overall masih oke. Di belakang sini juga ada seat back pocket kanan kiri yang model jaring. Di belakang center console ada ventilasi AC, walaupun dia masih ngikut depan ya, belum ada zona AC sendiri. Dan di bagian bawahnya ada satu buah USB Type-C lagi. Di bagian sini ada gundukan yang besar karena ya ini sedan berpenggerak semua roda atau all wheel drive, jadinya ada kopel yang mengarah ke gardan belakang. Di atas plafonnya emang gelap ya karena warnanya hitam, dan nggak ada sunroof atau panoramic sunroof juga, mungkin agak sedikit membuat claustrophobic untuk sedan sekecil ini. Di bagian sini juga ada grab handle dengan lampu baca built-in yang di dalamnya, ada di sebelah kanan sama di sebelah kiri juga. Untuk di bagian jok belakang sama seperti jok depan juga, pinggirannya tuh kulit tapi di tengahnya tuh Alcantara yang halus. Seatbelt 3 titik semua, cuma uniknya atau sayangnya sih lebih tepatnya, seatbelt untuk penumpang tengahnya ini malah nggak merah ya, cuma yang di kiri dan kanan doang. Headrest adjustable 3-3-nya, dan di tengah tetap ada armrest dengan 2 buah cup holder seperti ini. Tingginya juga pas. Untuk safety ada Isofix buat kursi bayi di kiri dan kanan, serta dia ada tonjolan sedikit ya untuk menopang paha biar lebih enak. Oke, cukup situ aja untuk di bagian interior belakangnya dari Mercedes AMG A35. Sekarang kita keluar. Untuk door trim sama seperti di depan juga. Jadi kulit di bagian atas, tengahnya Alcantara, ada switch power window dan handle pintu yang warnanya tuh satin silver gini, dan pintunya terbuka sampai jendelanya maksudnya terbuka sampai full. Audio juga bermaster di belakang, dan ada cup holder di belakang sini. Oke, sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mercedes AMG A35 ini. Nah, ini dia. Dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang dituning oleh AMG ya. Jadi ini sebetulnya mesin M260 biasa yang kayak di E200, E300 gitu. Cuman dia diberi tuningan khusus oleh AMG, dan dia juga bukan one man one engine kayak Mercedes AMG A45S ya. Kalau itu kan emang pure AMG, kalau di sini tuh cuma Mercedes Benz biasa yang dituning oleh AMG. Dan tenaganya ini juga nggak main-main ya, walaupun cuma tuningan doang ya. 306 PS atau 302 HP dengan torsi 400 Nm. Tenaganya disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi AMG DCT 7 percepatan yang
perpindahan itu cepet banget. Untuk ruang mesin ini juga rapi tapi padat ya. Engine covernya juga bagus, ada logo AMG dan ada garis-garis merahnya gini. Turbonya segede gaban nih di bagian sini. Untuk kap memang masih mirip seperti A200 biasa sih, nggak ada peredamnya juga, tapi mungkin untuk menghemat bobot di bagian depan. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mercedes AMG A35 sedan ini juga sleeper banget ya. Nggak kelihatan kayak mobil yang kenceng yang bisa melaju dari 0 ke 100 dalam 4,8 detik aja. Bener-bener kayak sedan biasa. Kalau kalian nggak ngerti mobil ini larinya bisa sekenceng apa, mungkin menganggapnya kayak oh ya udah Mercy biasa aja. Dan itu juga gue suka banget ya, semacam apa ya, sleeper bawaan pabrik gitu yang larinya tuh bisa diremehkan, padahal kalau udah injek gas ngacir ini mobil. Dan walaupun dia AMG gitu ya, serba sporty racing yang track focus, ternyata dibuat apa ya, mobil road trip enak loh. Karena gue selama pakai mobil ini sekarang udah hari keempat, itu udah jalan hampir 1000 kilo dan bahkan sampai keluar kota ya, tepatnya ke kota Kuningan, Jawa Barat, yang dari Jakarta itu lumayan jauh ya, 500 km pulang pergi. Itu keras emang, cuman ternyata mobil ini masih bisa untuk melakukan perjalanan jauh yang nggak cuma di dalam kota doang. Jadi overall mobil ini tuh bener-bener serbaguna, kayak AMG seharusnya. Track bisa, harian bisa, dibawa jalan-jalan juga bisa. Dan kalau kita lihat ke depan, bumper ini juga sporty ya. Karena kalau yang AMG itu kan dia ada kayak semacam aksen ventilasi di bumper bawah kanan kirinya. Di bagian depan itu juga kayak ada chin spoiler yang lebih nonjol dibandingin A-Class biasa yang kalau A200 ini kan bumpernya lebih kalem ya. Cuma kalau di A35 ini ventilasinya itu tetap bohongan ya. Yang beneran kebuka itu baru di A45S. Untuk di bagian grill juga, grill AMG dia bar silver melintang gini dengan logo Mercy besar di tengahnya, dan ada emblem AMG di kiri depan. Sensor parkir ada 6 titik di depan. Dan untuk lampunya ini gue suka banget karena ini adalah Mercedes-Benz NGCC pertama di Indonesia yang mempunyai multi beam LED headlamp. Jadi lampunya tuh punya triple projector yang ini tuh nyinarinnya cakep banget. Jadi dia bisa mendeteksi mana yang harus disinari, mana yang harus dimatiin high beamnya. Ini kemarin kepake banget di tol Cipali pas malam-malam. Dia tahu bagian mana yang harus disorot supaya nggak menyilaukan kendaraan di depan atau dari arah berlawanan, tapi tetap memberikan cahaya optimal buat kita ngelihat ke depan juga. Full LED juga mantep, jangkauannya tuh juga oke, dan beda sama LED high performance yang ada di A200 yang sinarnya tuh aduh nggak banget ya. Ini tuh sinarnya oke banget. Full LED juga seperti yang gue bilang tadi, dan ada LED DRL yang bergantian dengan lampu sen juga di sini. Lanjut ke samping, velgnya ini lebih sporty dibandingin A200 sedan, terutama yang udah CKD kan kecil banget. Kalau di sini besar, dia ukurannya 235 35 R19. Dia dibalut dengan ban Pirelli P0 yang gripnya itu mantep banget, dan remnya itu juga besar, drilled, dan ada kaliper dari AMG juga. Pastinya sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan beragam teknologi AMG yang membuat mobil ini bisa makin melesat di lingkungan. Di bagian fender juga ada emblem Turbo 4MATIC karena ya mesinnya turbo, dan ada teknologi 4MATIC all wheel drive khas Mercedes-Benz. Untuk spion dia nempelnya di bagian pintu sini, ada lampu sen LED juga di bagian luarnya, serta ada indikator blind spot monitoring system. Handle pintunya juga mantap gitu ya, khas Mercy yang ada keyless go-nya. Dia ada chrome di bagian atas. Window line hitam aja biar lebih kalem. Lanjut ke belakang, ini juga nggak kelihatan kayak mobil kenceng ya, kayak mobil yang sedikit lebih rame, tapi larinya mungkin nggak sekenceng itu. Padahal kalau misalnya si pengemudi mobil ini udah nginjek gas hilang, ini tail lampnya itu akan langsung ngacir saking kencengnya. Tail lampnya juga mirip seperti A-Class sedan biasa yang modelnya tuh Y-shape LED bar seperti ini dengan lampu full LED dari lampu sen, lampu mundur, rear fog lamp, dan lampu remnya itu ada di bagian atas. Ada emblem AMG di sebelah
kiri dan ada emblem A35 di sebelah kanan. Untuk bumper dia jauh lebih sporty karena ada aksen ventilasi di samping dan ada aksen diffuser di tengah, plus knalpot yang ini tuh ovalnya gede banget ya, bener-bener seksi dan semok gitu ya, apalagi dengan lip spoiler di bagian pintu bagasinya, ini juga cakep banget. Untuk di bagian kaca lengkap, ada defogger, ada glass print antena, dan ada high stop lamp di bagian atas. Untuk bagasi elektrik bukaannya, tapi dia nggak ngeper ke atas gitu ya. Nah, bagasi juga lega, hampir 400 atau 500 literan ya, mirip seperti A-Class biasa aja. Dan untuk lipatan joknya juga bisa ditarik lewat tuas yang ada di sini, modelnya 40-20-40, serta di bagian bawahnya ada tie repair kit sama subwoofer dari sistem audio Burmester-nya. Oke, dulu pintu bagasinya, lampu plat nomor juga ada LED, dan ada kamera mundur yang udah ngumpet ya, ketika masuk gigi mundur dia baru nongol keluar. Di sebelah kiri juga ada tangkinya, jarang ya Mercy, biasanya tangkinya kan ada di kanan. Dia kapasitasnya 51 liter dengan anjuran RON 98, tapi minimal bisa RON 95. Untuk konsumsi BBM sendiri, kalau misalnya digeber gitu ya buat harian dan agak nakal juga kaki kanan kita, mungkin bisa dapat 5 km per liter atau mungkin lebih boros. Tapi kalau misalnya kita nyetirnya irit, pakai cruise control, paling kenceng mungkin cuma 110 km per jam, ini bisa lebih dari 16 km per liter. Jadi kenceng iya, irit juga iya. Jadi segitu dulu untuk review dari Mercedes AMG A35 sedan ini. Terima kasih baiklah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan untuk review lengkap dari mobil ini berikut dengan impresi berkendara, nanti akan gue cantumin linknya video kendara yang kalau misalnya udah tayang ada di description di bawah. Oke, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.